Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Pratama dengan NIM 1904011029. Di sini saya ingin menjelaskan, mempresentasikan tentang intisari yang telah saya simpulkan dari chapter 1 dengan judul Total Productive Maintenance, Dasar Penggunaan dan Kondisi Ideal. Yang pertama adalah pengembangan kesalahan. Untuk meningkatkan kecepatan manfaat dan mendorong efek positif dari TPM, maka haruslah dihapuskan kesalahan yang secara langsung dapat mempengaruhi 3 faktor kunci. 3 faktor kuncinya itu adalah, yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah pertunjukan, dan yang ketiga adalah kualitas. Ketiga faktor ini merupakan bagian komponen dari overall equipment efficiency, yaitu indeks kunci untuk produksi. Yang kedua adalah standar teknis. Ada 2 jenis toleransi pada standar teknis, yaitu yang pertama adalah spesifikasi absolut dan yang kedua adalah spesifikasi yang dapat diterima. Kita harus memiliki cara untuk mengembangkan dan menggambarkan kondisi saat ini dari bagian manapun, termasuk bagian yang diganti atau habis pakai. Jika tidak, kita tidak akan pernah memprediksi kapan mereka akan menjadi tidak layak digunakan untuk produksi. Lalu selanjutnya adalah efisiensi peralatan keseluruhan. Dengan cara kita memastikan bahwa peralatan tersedia dan mampu menghasilkan produk berkualitas dalam waktu maksimum dan digunakan dengan benar dapat meningkatkan efisiensi peralatan keseluruhan. Jadi cara tips dari untuk meningkatkan efisiensi peralatan keseluruhan yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa peralatan tersedia. Lalu pastikan bahwa peralatan tersebut mampu menghasilkan produk berkualitas dalam waktu yang maksimum. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ketersediaan peralatan. 3 poin yang sering menyebabkan perselisihan antara departemen pemeliharaan dan departemen produksi adalah, yang pertama adalah alat sedang disiapkan untuk produksi, yang kedua adalah alat ini sedang menjalankan tes, dan yang ketiga adalah alat ini dalam keadaan idle sampai menunggu hasil tes. Lalu selanjutnya adalah performa peralatan. Rumus dari untuk menghitung persentase performa yaitu adalah jumlah unit yang diproduksi per kemungkinan jumlah unit dikali 100%. Lalu kualitas produk. Kualitas produk, persentase kualitas cara menghitungnya adalah dengan rumus jumlah unit cacat yang diproduksi per jumlah unit yang diproduksi dikali 100%. Sedangkan rumus OEE yang telah dijelaskan sebelumnya rumusnya adalah ketersediaan dikali kinerja dikali kualitas. Kemerosotan alami dan paksa. Kemunduran adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan penurunan kinerja atau keandalan peralatan. Jadi, kemerosotan alami atau kerusakan alami adalah kerusakan yang ada seiring bertambahnya usia. Sedangkan kerusakan paksa adalah kerusakan yang disebabkan oleh operator. Jadi, kemerosotan alami itu maksudnya adalah kemunduran dari performa suatu peralatan akibat semakin bertambahnya usia. Jadi, semakin bertambahnya usia, semakin berkurang performa dari peralatan tersebut. Sedangkan kemerosotan paksa maksudnya adalah kemerosotan yang terjadi yang diakibatkan oleh operator. Bisa dari kelalaian operator. Misal kita sedang memakai laptop, karena kelalaian operator menumpahkan contoh air teh kepada laptop tersebut, maka laptop tersebut akan mengalami malfungsi tentunya dan akan menyebabkan keturunan performa dan dapat juga menyebabkan kerusakan yang serius terhadap mesin. Maka itu yang dinamakan kemerosotan paksa atau kerusakan paksa.
Lalu selanjutnya adalah kondisi ideal. Kondisi ideal adalah keadaan yang dapat dicapai dengan mendesain ulang setelah kondisi dasar tercapai dan dipertahankan. Lalu yang terakhir adalah metodologi peningkatan. Jadi ada beberapa tahap untuk dalam metodologi peningkatan ini. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai dengan yang lain, kita harus mencari tahu dulu masalahnya di mana dan mencari tahu kalau bisa semua masalah yang ada. Jadi kita tidak perlu untuk mengidentifikasi ulang. Jadi kita bisa langsung mengerjakannya dengan harapan untuk mengefisiensi waktu. Lalu selanjutnya adalah kita evaluasi dulu masalah yang membebani perusahaan. Lalu kita temukan solusi akar masalah dan evaluasi biaya untuk mengimplementasikannya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita membenarkan pengeluaran untuk mengatasi masalah yang telah ditemukan. Lalu kita rencanakan dan kita lakukan perbaikan. Lalu kita konfirmasikan bahwa perbaikan tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi setelah diperbaikin, kita pastikan apakah perbaikan tersebut dapat berjalan sukses dengan menguji peralatan, apakah masih ada kendala yang mungkin belum kita temui atau mungkin kendala yang telah kita coba perbaiki rupanya masih ada yang sedikit atau mungkin tertinggal oleh kita. Lalu yang terakhir adalah kita siapkan sistem untuk memeriksa, melatih, dan memelihara dengan standar yang baru. Demikian intisari yang telah saya simpulkan dari chapter 1 dari TPM ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila penjelasan saya atau mungkin intisari saya mungkin ada yang terlewat hal-hal yang penting. Saya mohon maaf Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.